Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suyanti, salah satu dosen dari program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas PGRI Madiun. Perkenalkan, kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah konsep dasar IPS yang saya ampu dengan metode Delivery Interaction and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyarat sertifikasi dosen di tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum mengenai mata kuliah konsep dasar IPS. Konsep dasar IPS SD ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa di semester 1 program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan konsep dasar IPS dan teori meliputi pengertian IPS dan ilmu-ilmu sosial, struktur ilmu-ilmu sosial, interaksi individu dan masyarakat, fenomena fisik, meliputi lingkungan alam dan fenomena manusia, lingkungan sosial. Kemudian kemajemukan agama, ras dan etnik, kebudayaan Hindu dan Buddha, penjajahan, perjuangan bangsa Indonesia, ekonomi koperasi di Indonesia. JPL Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang dibebankan pada mata kuliah ini, yang pertama, menguasai prinsip serta teori pendidikan di sekolah dasar. Yang kedua, menguasai pengetahuan bidang studi di sekolah dasar, terutama ilmu pengetahuan sosial. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, menunjukkan sikap disiplin dan bertanggung jawab terhadap bidang keahlian yang dimiliki serta mampu mengembangkannya. Yang kedua, menunjukkan sikap mandiri dalam menyelesaikan permasalahan sosial. Ketiga, menguasai konsep teoritis IPTEK dan mengaplikasikan teori-teori yang dipelajari dalam penyelesaian permasalahan sosial. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah konsep dasar IPS SD ini diantaranya buku konsep dasar IPS. Sistem pembelajaran di mata kuliah konsep dasar IPS ini dilaksanakan secara sinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran serta keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah konsep dasar IPS ini tergantung kepada materi pembelajaran yang disampaikan pada saat proses pembelajaran. Misalnya saja, pertemuan 1-7 itu menggunakan problem based learning. Kemudian pada pertemuan ke-8 itu pekan UTS. Pada pertemuan ke-9 sampai ke-15 menggunakan studi kasus tiap kelompok. Kemudian pada pertemuan ke-16 yaitu pekan UAS. Proses pembelajaran mata kuliah konsep dasar IPS ini terdiri dari 16 pertemuan. Evaluasi mata kuliah ini meliputi penugasan, diskusi kelompok, UTS, kemudian UAS. Untuk penugasan itu terdiri dari tugas kelompok maupun tugas individu. Untuk diskusi kelompok terdiri dari diskusi studi kasus tiap kelompok. UTS menggunakan multiple choice question. UAS menggunakan diskusi studi kasus tiap kelompok. Bobot bentuk evaluasi 25% untuk penugasan, 25% untuk diskusi kelompok, 20% untuk UTS, dan 30% untuk UAS. Demikian informasi yang saya sampaikan berkaitan dengan mata kuliah konsep dasar IPS yang saya ampu. Berikut saya sampaikan cuplikan video pembelajaran secara sinkronus.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang IPS dan ilmu sosial. Jadi sebelumnya silakan perwakilan dari 1C untuk memimpin doa. Silakan Mas Habib. Sebelum mengawali dalam pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa dapat diakhiri. Ya, baik. Jadi sebelum kita membahas tentang IPS dan ilmu sosial, kemarin ya minggu lalu kita membahas tentang IPS ya. Mungkin ada yang tahu tentang pengertian IPS? Silakan. IPS di sekolah merupakan mata pelajaran yang memadukan sistem sistematis disiplin-disiplin ilmu seperti antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, ilmu politik, psikologi, agama, dan sosiologi. Oke, yang lain ada yang berbeda atau sependapat? Pendapat ya? Oke, kemarin juga membahas tentang dimensi IPS. Ada yang tahu dimensi IPS? Ya, Mbak Sherly? Dimensi IPS terbagi menjadi 4. Yang pertama ada dimensi pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap, dan tindakan. Oke, jadi dimensi IPS kemarin juga dibahas ya. Konsepnya seperti apa, pengertiannya seperti apa, ya. Kemudian kemarin juga membahas tentang, kalau masih ingat, tujuan IPS. Siapa yang bisa? Ya, silakan Mbak Dewi. Tujuan utama pembelajaran IPS adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa dirinya sendiri ataupun orang lain. Ya, jadi tadi sudah disebutkan ya. Ya, tidak lupa pelajaran kemarin ya, ada yang dari pengertian IPS, kemudian juga dimensi yang tadi disebutkan oleh Mbak Sherlyn, kemudian juga ada tujuan daripada IPS. Itu ya. Kita lanjut ke IPS dan ilmu sosial. Nah, ini ya. Jadi IPS tadi sudah disinggung ya. IPS itu adalah integrasi dari berbagai disiplin ilmu. Misalnya saja dari geografi ya, kemudian juga ekonomi, sosiologi ya, sejarah. Nah, kita nanti akan bahas satu-satu ya. Kemudian ilmu sosial gitu ya. Jadi ilmu sosial itu adalah bidang ilmu ini yang mempelajari tentang manusia di masyarakat. Nanti kita akan bahas tentang misalnya saja yang termasuk dalam ilmu sosial itu ada geografi, ekonomi, kemudian sosiologi, juga politik ya. Kemudian sebelum kita membahas tentang ilmu sosial, ini ada beberapa perbedaan tentang IPS dan ilmu sosial. Itu terletak pada yang pertama, ilmu sosial itu kan ilmu yang murni ya, diri sendiri. Kalau IPS itu lebih dipautkan dengan aspek pendidikan. Kalau di SD, kemudian di SMP, SMA, gitu ya. Kemudian saya akan bahas satu persatu tentang antropologi atau bagian dari ilmu sosial. Salah satunya antropologi. Ini ya. Jadi antropologi itu ialah ilmu yang mengkaji tentang kebudayaan yang ada di masyarakat. Contohnya misalnya saja kebudayaan yang ada di Batak dan di Jawa Tengah atau Jogja gitu ya. Dari segi budaya sudah berbeda ya. Ada yang mungkin dari pola makannya, pola perilakunya, ya itu akan dikaji dalam antropologi. Nah, kemudian ada beberapa cabang antropologi. Yang antropologi ini dibagi antropologi fisik dan antropologi budaya. Kalau antropologi fisik itu dilihat dari biologisnya atau panca indera yang bisa diamati, misalnya saja tentang perbedaan warna kulit, ya. Kemudian juga warna rambut, bisa juga dilihat dari mata ya, ada yang mata biru ya, ada juga yang matanya coklat, gitu ya. Jadi jelas
dilihat secara panca indera itu kelihatan. Kemudian yang budaya, antropologi yang termasuk dalam antropologi budaya itu bisa misalnya saya contohkan ya etnolinguistik ya, bahasa. Di sini kan ada juga yang misalnya di Jogja, kemudian di mana misalnya suku Batak, itu dari segi bahasa sudah berbeda ya. Kalau di Yogyakarta itu kan ada tingkatannya, mulai dari Rawenggel, kemudian yang kasar itu ada tingkatannya. Mungkin di Lombok juga seperti itu ya, ada tingkatan bahasa-bahasa itu ya. Saya lanjutkan ilmu sosial yang lain. Nah, yang ini sosiologi ya. Jadi sosiologi itu mengkaji tentang manusia, misalnya saja struktur sosial yang ada di masyarakat, kemudian juga interaksi sosial antara manusia satu dengan yang lain. Jadi di dalamnya kita mengkaji tentang struktur yang ada di masyarakat atau perubahan-perubahan yang terjadi dengan masalah sosial misalnya saja, seperti itu ya. Kemudian, nah, sejarah ini. Jadi dalam sejarah ini menceritakan atau mengkaji tentang peristiwa yang terjadi di masa lampau. Nah, ini dengan catatan bahwa masa lampau itu sudah diteliti. Jadi lewat penelitian-penelitian, kemudian dengan bukti yang meyakinkan. Jadi nggak sembarangan masa lalu bisa dijadikan sejarah ya. Ada peristiwa-peristiwa. Nah, ini unsur-unsur dari sejarah ini yang pertama yaitu manusia ini sebagai objeknya, kemudian terikat pada ruang. Misalnya saja peristiwa ya di suatu tempat G13 PKI. Nah, itu kan terjadi di Madiun ya. Kemudian juga misalnya saja waktu. Nah, waktunya itu kan terjadi kapan? 30 September. Sudah paham ya? Jadi terikat manusia, ruang dan waktu. Nah, ini saya lanjutkan tentang sumber-sumber sejarah. Sumber-sumber sejarah itu bukti-bukti yang berkaitan dengan masa lampau. Ini bisa diperoleh dari dokumenter ya. Misalnya buku harian. Buku harian bisa dijadikan sumber sejarah. Kemudian juga ada yang acang. Nah, ada yang mungkin lisan. Karena memang bahasa itu kan susah ya untuk sejarahnya. Nah, ini bisa menggunakan sejarah lisan sebagai untuk mencari informasinya. Itu ya. Kemudian saya lanjutkan ekonomi. Nah, ekonomi ini mengkaji tentang kebutuhan yang ada di masyarakat. Pelaku-pelaku ekonomi ada produsen, ya, kemudian apalagi satu lagi, ya, jadi ada 3 ya. Konsumen bisa juga menjadi produsen, ya, atau sebaliknya itu ya. Kemudian geografi, ini ya. Nah, geografi ini mengkaji tentang fenomena yang ada dalam permukaan bumi. Objeknya bisa hidrosfer ya, itu lapisan air, gitu ya. Kemudian juga atmosfer, ini lapisan udara. Nah, ini objek-objek material dari geografi, itu ya. Nah, ada juga ilmu politik. Nah, di dalamnya itu mengkaji tentang kekuasaan, kemudian juga pembagian kekuasaan, pembagian kekuasaan itu yang ada dalam politik. Konsepnya tadi sudah saya singgung, ada negara, kemudian kekuasaan, kemudian kebijaksanaan ya, pembagian kekuasaan. Itu ya ada yang ada dalam ilmu politik. Kemudian yang terakhir ini psikologi. Psikologi ini mengkaji tentang perilaku manusia. Bisa dari segi psikologi umum, kemudian dari khusus. Kalau psikologi umum itu lebih ke
perilaku manusia pada umumnya. Kalau psikologi khusus itu misalnya saja contohnya teori perkembangan anak. Itu ya. Nah, ini oke. Penjelasan materi sampai di sini ya. Jadi nanti saya minta tolong untuk 1C ini membagi kelompok jadi 3. Silakan membahas tentang ini permasalahan sosial yang ada sekarang. Kemudian juga nanti mencari solusi yang ditawarkan oleh kelompok, misalnya dibagi kelompok 3 ya. 1, 2, 3 gitu ya. Silakan dikerjakan. Permasalahan apa yang ditemukan? Izin jawab. Ya. Tentu permasalahannya yaitu banyaknya anak yang putus sekolah akibat kemampuan ekonomi yang sangat kurang. Ya, oke. Jadi permasalahan anak ya tadi ya, masalah sosial yang terjadi di masyarakat saat ini. Tadi juga solusinya apa tadi? Solusinya adalah memberikan masukan kepada pemerintah untuk memberikan pendidikan gratis kepada keluarga yang tidak mampu dalam segi finansial. Ya, jadi solusinya memberikan pendidikan gratis, itu ya. Kemudian kelompok berikutnya, kelompok 2, silakan. Ya. Permasalahannya, pembunuhan yang terjadi akibat terdesak kebutuhan ekonomi dan nekat melakukan pencurian. Yang solusinya, memberi pengarahan untuk mencari pekerjaan atau memberikan bekal keterampilan untuk membuka usaha. Ya, jadi ada solusi ya. Dari segi misalnya pekerjaan, nah itu juga salah satu solusi yang bisa ditawarkan. Kemudian kelompok 3, silakan. Kalau permasalahannya, seorang anak bergabung dalam geng motor untuk melampiaskan rasa kesepiannya akibat kurang mendapatkan perhatian orang tua. Kemudian untuk solusinya, dengan adanya orang tua, sudah seharusnya memberikan waktu luang untuk memperhatikan perkembangan psikis dari anak. Ya, ini berkaitan dengan problematika yang ada di keluarga, gitu ya. Jadi perhatian orang tua juga penting di situ supaya anak juga terarah, ya, tidak mencari kesibukan yang lain atau salah pergaulan, gitu ya. Baik, saya kira pelajaran atau pembelajaran hari ini saya cukupkan. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.